Mitos kalau orang malam di kamar mandi karena sepi ya, ada yang nongol dari sini. Perjalanan menuju Semarangker, kita mau explore hantu malam ini. Gimana perasaannya? Excited sih, penasaran. Karena aku penasaran banget sama yang namanya sosok-sosok makhluk astral atau makhluk tidak terlihat. Sekarang ini gue pengen melakukan sebuah penelusuran ke tempat-tempat yang konon katanya berhantu dan angker. Gue tuh memang penasaran banget ya, karena gue dari kecil sampai sekarang gue tuh belum pernah melihat hantu. Kalau gue ngerasain pernah, cuman nggak pernah yang bener-bener real banget. Nah kali ini katanya sih, ini bener-bener experience yang di luar logika. Makanya sekarang gue penasaran nih. Kita langsung datengin aja tempatnya. Oke guys, kita udah dateng. Ini kartu peserta. Jadi memang kita didampingi, nggak bener-bener gue sendiri sama itu orangnya tuh yang kepalanya botak. Fakta loh. Iya. Fakta loh itu. Nah jadi namanya ini nih guys, X-Tour. Nah jadi ini adalah Bapak Pamuji Semarangker. Jadi dia ini adalah orang yang punya akses untuk masuk ke tempat-tempat yang angker. Ya termasuk gedung-gedung Belanda yang ada di daerah Kota Lama Semarang ini. Makanya gue butuh bimbingan dari dia, karena kalau gue sendiri nggak mungkin bisa. Jadi guys, eksplorasi ini ya, ini bukan sesuatu yang dikasih gimmick-gimmick, dikasih apalah yang menakutkan. Tapi ini benar-benar pure, kita datengin ke sebuah tempat tanpa ada settingan apapun. Jadi kayak benar-benar kita rasain aja apa yang lo rasain selama di sana, gitu. Nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada hantu-hantuan atau menyan-menyanan, nggak ada. Jadi benar-benar ya udah. Apa yang lo rasain di situ ya itu yang lo rasain gitu. Dan disaranin juga sama orangnya tetap be smart. Be smart ya. Tetap waras ya. Jadi teman-teman bersama Semarangker ini Anda fun. Kami mengemas yang horor itu menjadi fun, nggak usah takut, nggak usah lebay, nggak usah khawatir. Karena memang saya selalu bilang bahwa apapun agamamu hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Tuhan tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Kita hanya sekedar jalan-jalan memecah mitos, menguak misteri. Dan nanti ada beberapa pantangan yang tidak boleh bermitos akan kerasukan. Kita akan langgar bersama-sama, ya gitu ya. Kita akan langgar bersama-sama pantangan itu. Pantangannya apa? Nanti spoiler nanti kita cerita di sini. Habis briefing, akhirnya kita mulai penelusuran jam 11:30 malam guys. Ini untuk spot pertama, katanya ini adalah daerah yang paling nggak angker. Jadi kayak kalau mau dibilang ada hantunya tuh hantunya nggak paling ringan gitulah. Dan ini kita langsung ke spot yang katanya tuh suka ada penampakan noni-noni di Belanda atau ya kayak kuntilanak gitu. Oke, jadi di sini pun juga ada mitos kalau orang malam di kamar mandi karena sepi ya, ada yang nongol dari sini. Nah, biasanya nongol di sini. Dan sekarang ini masih di gedung yang sama, cuman kita langsung ke lantai 3-nya. Di lantai 3 ini vibes-nya lumayan serem, cuman agak berdebu aja, tapi ada hal-hal yang gue temukan di luar dari ekspektasi gue. Wah, ada alat gym guys. Ini bench press nih. Oh ini tembusan tadi ya? Ini yang tadi kita yang di lantai satu itu. Wah ini serem sih kalau dilihat-lihat sih. Ini ada dua cuman ini. Apa kamu lompat juga boleh. Cas. Mitosnya lagu Lingsir Wengi itu ngundang kuntilanak. Mitosnya. Kuat sih Pak ini. Udah formasi sekolah bonusnya yang kos. Ada dua mitos yang akan kita langgar malam ini. Yang pertama adalah mitosnya kalau ada cahaya dia akan kabur menjauh. Kalau lampu dimatiin mereka akan mendekat. Yang kedua, apakah benar lagu Lingsir Wengi itu bisa ngundang kuntilanak? Mitos atau fakta kita tidak akan pernah tahu sebelum kita membuktikannya. Malam ini kita akan membuktikannya tanpa suara, tanpa cahaya. Di hitungan ketiga saya akan matikan lampu. 1, 2, welcome to the X-Tour Semarangker tanpa suara, tanpa cahaya. 3. Jujur selama gelap-gelapan dan ada lagu Lingsir Wengi, gue tuh nggak ngeliat apa-apa, cuman ada sedikit bayangan-bayangan aja, tapi menurutku itu cuman sugesti. Tapi habis itu kita disuruh megang kursi ini. Tadinya gue bingung ada apa nih dengan bangku ini. Nah terus bapaknya ngejelasin hal ini. Jadi kursi ini ketika waktu bersama timnya Dinal Desa, kursi ini ada tempat duduk Monik.
yang kerasukan bilang dia akan marah apabila ada yang menyentuh kursinya. Malam ini teman-teman sudah tanda petik menantang. Sudah tahu nggak bos itu mah disentuh gitu kan. Mitosnya kalau si pemiliknya si anak itu sering datang untuk nyamperin bonekanya. Jadi Om Pamuji ini memang punya banyak banget barang-barang yang katanya berhantu guys. Contohnya kayak boneka ini, katanya dulunya tuh punya seorang anak yang mati karena ditumbalin sama entah siapanya lah, gue juga lupa. Habis itu kita ngelakuin hal yang sama nih, gelap-gelapan, cuman bedanya sekarang nggak pakai lagu Lingsir Wengi. Oh. Tadi aku kayak ngerasa tiba-tiba mataku gelap. Emang gelap? Enggak. Kayak tiba-tiba ujung mataku semuanya gelap. Mau gelap terus aku langsung kayak bangun berkali-kali. Maksudnya Kayak mau pingsan. Nggak tahu sih, mungkin takut ya. Dek, kamu lihat apa Dek? Habis dari lokasi pertama kita langsung ke lokasi kedua. Jadi lokasi kedua ini memang kayak gedung Belanda gitu, cuman udah hancur banget. Jadi banyak banget kayak pohon-pohonan yang udah tumbuh di dalamnya. Dan banyak juga tembok yang udah kebuka-buka gitulah. Anjir. Ih dalam loh. Main. Astaga anjir. Lihat sayang. Lihat sana sayang. Aku. Kamu yang salah nih. Kita udah belum? Masih belum? Masih belum. Ini juga barang. Nah, nanti kita formasi kalau Mas Ino mau satu di sini, Mbak Linda di sini. Ah, boleh tuh. Ya, nanti formasi di sini kan di sini formasi 2 kali. Misalnya nanti Mas Ino di sini, Mbak Linda di sini formasi. Nanti aku depan sini kok nanti. Sip. Kita ke lokasi berikutnya yuk ke Mas Isron. Nah. Aduh, yang gini aku nggak bisa nih. Ya, kenapa Mas ada? Lu 2 lantai, cuman mungkin karena eskalatornya rusak jadi Pas banget nih. Pegangan ya, Bib? Nggak bisa. ruangannya beda. Oke guys, jadi kita mau informasi. Hei. Linda bakal di sini, gua di sini. Nah, nanti satu-satu. Satu-satu. Kamu duduk boleh sama yang sini, di sini. Aku juga duduk sih di sini sih. Nah, nanti duduk. Oke, biasanya kita 2 kali formasi. Yang pertama kita pakai Lingsir Wengi, yang kedua nggak pakai sound. Mau pakai MMT batik lemek enggak? Batas enggak? Duh anjing. Sumpah guys, gue tuh paling nggak bisa ya. Ada lubang-lubang begini nih. Musik siap? Gue ngerasa diintip anjing. Matikan lampu tanpa suara. Hitungan 3 kita akan formasi. Lampu. Welcome to the Estor Semarang. 3. Gila, ini serem guys. Kalau ini serem gue akuin. Stop, sorry gue potong. Kalau lo perhatiin waktu gue bilang kalau ini serem gue akuin, itu lu denger suara ada kayak helaan nafas. Coba kita ulang lagi ya. Kalau ini serem gue akuin. Kalau ini serem gue akuin. Ini gelap total, kagak ada cahaya anjir. Kenapa gue bilang itu aneh? Karena itu kita berada di ruangan yang berbeda dari peserta-peserta yang lainnya. Terus di ruangan itu pun gue sama Linda itu dibatasi dengan sekat tembok, dan temboknya tuh tembok beneran tembok. Lu kalau bisa denger suara Linda ngomong aja itu jauh, dan suara helaan nafas itu seolah-olah kayak nempel banget sama gue gitu loh, deket gue banget. Dan itu gue denger suara itu setelah dari tempat itu. Jadi udah gue rekam baru gue denger suaranya. Dan di situ kayak ya udah gue kagak tahu itu suara apa. Lu sendiri lah yang menilai. Dim. Aku dengar suara. Diam. Kak Linda aman ya? Aman. Tapi nggak takut. Kalau itu beneran gelap. Ah fuck. Gelap. Ah fuck. Oke. Pegang sih blokean sama dia. Yuk Kak. Bunda nggak paman Bun. Fuck. Anjir. Aku denger sih tadi Kak. Sini. Ya. Sabar. Ada lubang-lubang nggak di sini? Bukan
gatal pantatku gara-gara duduk di sana tadi. Nunduk semua. Posisi Mbak. Sino. Ini ya. Ayo. Bi. Anjir lah. Oke guys, jadi kita ganti formasi lagi. Nah, jadi formasi ini kayak kita cari posisi masing-masing, terus nanti semua lampu itu dimatiin gitu guys. Nah, tadi formasinya tuh di beda-beda tempat gitu kan, dan nggak boleh berdua-berdua, jadi kayak pisah-pisah karena memang benar-benar kita disuruh merasakan apa yang kita rasakan gitu. Nah, sekarang mau formasi kedua nih, beda posisi. Oke. Kamu di situ munduran lagi sih. Mundur dong. Takut. Justru kalau kamu maju di belakang kadang suka ada yang ngisi. Gue di sini nih guys. Bocor di sini Cil, kamu Cil. Di pos ini. Itu. Duh, gue nggak bisa banget nih. Masih nol aman situ. Aman. Ayo teman-teman, hitungan ketiga kita tanpa suara, tanpa cahaya kita matikan lampu. Oke? Tanpa suara ya. Duh, Lampu anjing. coba lagi, Mas. Nah, oke. Kamu dulu, lampu coba dulu. Oke, yuk, anjing. satu. Oke, senyaman mungkin bunda. Anjing. Iki orang jadi sini. Oke, siap. Oke ya, ini. Masih lo oke ya? Oke, aman. Perhatikan atas Anda bahwa ada, saya pastikan tidak ada rekayasa, tidak ada properti, tidak ada talent. Oke. Halo. Yang ketiga, mulai 1. Oke, siap ya? 2. Welcome to the X-Tour Semaranger. 3. Jadi kesimpulan dari eksplorasi gue kemarin adalah gue memang tidak melihat sosok apapun. Kalau bayangan-bayangan doang ya itu gue anggap aja sebagai sugesti atau halusinasi gue doang, ya kan. Tapi yang gue tidak bisa mengerti itu adalah suara-suara. Kalau suara helaan itu gue memang tidak dengar secara langsung, tapi gue dengarnya di rekaman video gue. Tapi kalau yang senandung dan kayak mirip-mirip nangis itu gue denger di situ. Dan gue bisa bedain lah mana suara yang datang dari luar dan suara yang dari dalam ruangan tempat gue dan Linda tempatin. Gue sempat mikir itu suaranya Linda, tapi kalau Linda ngomong suara itu tetap ada. Dan gue sama Linda pun dibatasi dengan tembok. Jadi Linda ngomong pun suaranya tuh kayak beda guys. Yang gue denger di rekaman gue dan dengan kuping gue sendiri sama kalau Linda ngomong ini kayak beda lah pokoknya. Nah itu yang gue nggak paham tuh. Jadi kalau lu kepo, ya lu coba aja sendiri lah. Lu cari IG-nya Semarangker. Karena memang kalau ke tempat-tempat kayak yang di video itu harus ada yang punya akses. Lu nggak bisa datang sendiri gitu. Jadi ya kalau lu kepo silahkan coba.